Sejarah Indonesia mencakup perjalanan panjang dari masa prasejarah hingga menjadi negara modern. Berikut ringkasan sejarah Indonesia. 1. Masa prasejarah. Manusia purba seperti Homo erectus, Pithecanthropus erectus, diperkirakan sudah menghuni Nusantara sejak 1,5 juta tahun lalu. 2. Kerajaan Hindu-Buddha, abad ke-4 sampai abad ke-15. Kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Kalimantan Timur, abad ke-4. Tarumanagara, Jawa Barat, abad ke-5. Sriwijaya, Sumatera, abad ke-7 sampai abad ke-13. Dan Majapahit, Jawa Timur, abad ke-13 sampai abad ke-15. Memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara. Majapahit mencapai kejayaannya pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. 3. Kerajaan Islam, abad ke-13 sampai abad ke-18. Islam mulai masuk sekitar abad ke-13 dan berkembang melalui perdagangan serta dakwah. Beberapa kerajaan Islam terkenal adalah Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten, dan Makassar. 4. Kolonialisme dan perlawanan, abad ke-16 sampai abad ke-20. Portugis pertama kali datang pada abad ke-16. Tetapi, Belanda melalui VOC tahun 1602, yang kemudian menguasai perdagangan dan menjajah Nusantara selama lebih dari 300 tahun. Banyak perlawanan lokal terjadi, seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, dan Sultan Hasanuddin. 5. Pergerakan nasional. Tahun 1908 sampai tahun 1945. Bangkitnya nasionalisme ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam tahun 1911, dan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan persatuan Indonesia. 6. Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belanda mencoba kembali berkuasa, tetapi melalui berbagai perlawanan dan diplomasi, Indonesia diakui secara penuh pada tanggal 27 Desember tahun 1949. 7. Era Orde Lama, tahun 1945 sampai 1966. Soekarno memimpin dengan konsep demokrasi terpimpin. Namun, terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta peristiwa G30 SPKI tahun 1965, yang menyebabkan pergantian kekuasaan. 8. Era Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan menerapkan pemerintahan Orde Baru yang stabil secara ekonomi, tetapi penuh dengan otoritarianisme. Reformasi 1998 menyebabkan jatuhnya Soeharto akibat krisis ekonomi dan gerakan mahasiswa. 9. Era Reformasi, tahun 1998 sampai sekarang. Sejak tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi dengan sistem pemilu langsung. Berbagai reformasi politik, ekonomi, dan hukum dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan pembangunan nasional. Itulah gambaran singkat sejarah Indonesia dari masa awal hingga sekarang.